Habis itu kita jalan lagi kan. Lah itu mau sampai mau sampai ke pos 4-nya anu lagi. Muncul lagi. Iya, muncul lagi ya. Itu mukanya itu menyeramkan. Kayak bola matanya ini jatuh ke sini nih. Oh, Ya, bola nempel. matanya sampai. Iya, nempel gantung di sini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung direkam teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan narasumber Wahyu Subuh yang kemarin cerita horornya saya bacakan, Gerbang Gaib, pendakian di Gunung Arjuno. Dan saat ini saya akan ngobrol panjang satu cerita yang menurut saya sangat menyeramkan saat Wahyu Subuh dan juga teman-temannya mendaki di Gunung Lawu, yang konon katanya perjalanannya selama pendakian amat sangat menyeramkan. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Baik, di samping saya ada Wahyu Subuh, dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk ngobrol dengan teman saya ini. Bagi yang mau tahu banyak soal ceritanya, karena ceritanya banyak, bisa langsung di follow atau dicari di Facebook Wahyu Subuh Sang Pemimpi. Iya. Terima kasih sudah diberi kesempatan saya untuk ngobrol soal cerita yang konon katanya berangkat ke Gunung Lawu ya? Iya, benar. Itu bersama teman-teman atau? Itu bersama 5 orang teman saya, 4 laki-laki, saya perempuan sendiri. Iya. Oke, mungkin lebih detailnya teman-teman untung direkam, jangan di skip. Pastikan kalian ada di posisi yang paling nyaman. Mari kita dengarkan cerita dari Wahyu Subuh, pendakian di Gunung Lawu. Silakan. Waktu itu saya jajak 2 teman saya, Randy sama Ali, naik ke Gunung Lawu. Iya. Nah, awalnya itu kita itu cuman berangkat ya, itu bertiga. Tapi temannya Randy itu tuh ngajakin gabung. Dia dari daerah Ngawi kan. Namanya itu siapa? Lupa saya. Namanya Anggap saja siapa gitu. Rahasia. Dari dengar gak apa-apa. Iya. Namanya Anang sama Awan. Nah, kita janjian itu ketemu di BC BC Candi Ceto. Ya. Tapi teman saya Randy sama kedua temannya itu jalan duluan. Saya sama Mamat di belakang karena Mamat kan ada urusan. Ya, jadinya dia itu nyusul di belakang. Iya, nyusul di belakang. Nah, kita itu janjian ketemuan lagi di pos 3. Nah, kan kita jalan berdua. Aku sama Mamat itu jalan berdua. Sampai pos 2 itu, kita itu ketemu sama bapak-bapak. Kita itu dikasih marning, tahu kan marning? Iya, makanan jajan yang Iya, itu marning itu. Dia bilang gini, "Dek, ini kalian mau kemana?" gitu. Kita kan jawab, "Kami mau ke Puncak Lawu, Pak, tapi belum pernah ke Lawu." Gitu. Itu berarti pertama kali ya? Iya, saya pertama kali. Terus bapak itu bilang gini, "Kalian mau marning?" Terus kan marning itu apa, Pak? Kita kan nggak tahu belum berdua. Tahu ya saat iya, itu berdua. Ya nggak tahu. Nah, ternyata dia bilang gini, ini jagung goreng, nanti kalau kalian tersesat atau kalian nggak tahu jalan, nyasar gitu kan, kalian ngomong aja gini, "Putra Jalak, tolong duduhan aku jalan," gitu. Nanti pasti ada burung jalak yang datang nyamperin kalian ikutin aja itu burung jalaknya sambil ngelemparin itu marningnya gitu kan. Ya udah, kita terima aja kan. Iya aja gitu ya. Iya, pokoknya gitu. Terus sampai pos 3 itu ketemu sama Randy, Anang sama Awan itu tadi. Kita itu lanjut jalan
maghrib itu sampai pertengahan antara pos 3 sampai pos 4. Nah, kita break di situ sebentar. Sampai pos 4 itu hawanya itu udah nggak enak Udah gitu. beda. Iya, udah beda. Itu kalau waktunya pagi, siang, udah malam itu. sudah malam Iya, ya? udah Kira-kira jam habis berapa? maghrib. Udah habis Iya, maghrib ya? habis sholat maghrib kita kan Sudah lanjut sampai situ. di Iya, pos itu. di pos 4 itu. Kita break sebentar, masak, makan gitu kan sore. Nah, sampai pos 4 kita jalan lagi ke pos 5. Di pos 5 itu tuh jam 11 malam udah. Jadi posisinya sudah jam Udah 11 malam ya Iya. di pos 5 itu? Iya, itu pos 5 itu udah jam 11 malam. Kita break lagi di situ. Nah, keempat temanku itu masak, mereka itu masak. Aku kan capek, aku ketiduran di situ. Itu aku mimpi naik Gunung Lawu, tapi nggak jalan, manjat pohon cemara. Gitu. Jadi bermimpi disyaratin naik pohon cemara ya saat Iya, terusan kan sampai tengah-tengah. Pohon cemaranya itu tuh tingginya itu melebihi Gunung Lawu itu, Pak. Terus ada ini puting beliung kan, ngenain itu pohon itu. Ya, akhirnya pohon itu roboh. Terus keempat temanku jatuh ke bawah, aku jatuh tepat di puncaknya Gunung Lawu. Terus aku kan nyari temanku, keempat temanku itu meninggal. Terus aku dibangunin sama Randy, disuruh makan. Aku di situ cerita sama keempat temanku itu. Ke teman-teman yang 4 itu soal kejadian mimpimu itu. Iya, terus temanku Randy bilang gini, kok mimpimu aneh yuk, jangan-jangan ini Tanda. firasat buruk gitu. Terus Randy sama Mamat itu ngajakin balik. Nah, temanku yang 2 orang yang Anang sama Awan itu nggak mau, kan soalnya belum pernah ke Jadi di puncak. pos 5 itu akhirnya ada perdebatan ya? Ada Iya. yang pengen tetap naik, ada yang Iya, pengen balik. Dan siapa saja itu yang akhirnya naik? yang naik itu Awan sama Anang. Awan sama Anang. Iya, itu sebenarnya itu kita berlima udah mau naik. Kan Awan bilang gini, janganlah, udah sampai pos 5, bentar lagi puncak kan. Sayang kalau gitu. balik gitu. Akhirnya kita itu mau naik kan. Nah, tiba-tiba itu ada suara kayak gamelan orang Jawa mantu, gamelan Jawa gitu loh, Kak. Nah, itu ada gamelan Jadi Jawa. semua ini mendengarkan atau Iya, cuma dengar. Wahyu saja? Oh, semua temannya? Iya, kan itu nggak tahu kan. Nah, saya tanya sama teman saya Mamat, Rek, kok ada gamelan Jawa sih, Rek? Gitu. Musik gamelan Jawa. Iya, terus, nah, Anang itu bilang gini, itu Pak mungkin suaranya dari itu loh, orang ada hajatan di bawah, di desa pernikahan gitu. Di bawah gitu ya, kedengeran sampai atas. Iya, terus Randy kan bilang, masa jam 11 malam kayak gini ada orang hajatan di Manang? Ini pos 5 udah tingginya itu udah 2000 lebih loh, Rek, gitu kan. Terus itu debat itu, akhirnya yang Randy sama Mamat itu tetap ngajakin Turun. balik ya, soalnya kan ada itu Iya, kan. ada suara Iya, itu. Dan suara akhirnya gamelan itu. Anang sama Anang sama Awan tetap naik, kita pencar pisah. di pos 5 itu. Iya, di pos 5 itu. Terus ternyata di pos 5 itu Randy itu lihat pocong. Kita berempat itu nggak ada yang lihat. Yang lihat itu Randy. Itu terus Gimana ceritanya? Kalau menurut Randy gimana? kalau menurut Randy sih katanya dia kan ada pocong. Itu di belakang pohon gitu loh, Kak. Pohon. Iya, itu putih. Nah, itu tuh separuh. Jadi yang atas bagian dari dada sini itu kelihatan, yang dada ke bawah Nggak itu kelihatan. transparan, iya. Oh gitu. Ketemunya saat di pos 5 itu. Iya, di pos 5 itu. Makanya Randy itu kekeh ngejak balik. Ngajak balik. Tapi yang dua Dua teman itu saya itu tetap nggak pengen mau. naik. Iya. Akhirnya kan pisah. Ya udah pisah kan. Ya, saya ikut mereka berdua, ikut Randy sama Mamat turun. Nah, sampai pertengahan pos 4 itu tuh saya itu ngelihat putih-putih gitu di bawah pohon, tapi nggak ngeh kalau itu pocong. Saya kira itu apa, kan mata saya agak min. Nah, saya kan kalau malam
nggak apa, begitu, iya nggak begitu jelas ya gitu. itu apa Iya. gitu. Cuman terlihat putih Iya, saja. lihat putih gitu. Tapi saya diem aja. Itu kan takutnya kan teman saya Mamat itu kan orangnya penakut. Nah, dia itu jadi saya diem. Terus pas 4-nya itu baru apa muncul di depan kita. Jadi bertiga ini Lihat Lihat iya. itu. Yang pertama yang lihat aku kan. Aku langsung balik naik kan pas balik arah gitu loh, balik Kak. arah. Ya, di belakangku itu ada Mamat, langsung aku nabrak dia. Nah, kita bertiga itu lihat itu pocongnya itu mau jalan lagi naik ke atas itu nggak bisa, malah lari di tempat. Kita bertiga itu lari di tempat. Seperti rasanya sampai segitunya. Iya. Kita emang Kalau dari segi perjalanan ini setapak gitu ya? iya, Kak, jalan Terus setapak dia ada gitu. di tengah atau di Pinggir dia. pinggir ya? Iya, di pinggir bawah pohon. Kan jalannya kebetulan nanjak juga kan. Nah, kita itu mau jalan lari itu nggak bisa. Iya. Jauhin itu balik itu nggak bisa. Nggak bisa, lari di tempat. Iya, ya. Bertiga juga ya. Iya, bertiga lari di tempat. Kalau seandainya sudah seperti kondisi seperti ini gimana? Saat itu teman-teman juga Iya. teriak apa? Teriak semua. Bertiga itu kita teriak. Mereka itu kan 2 teman saya itu juga lari. Saya kecapean, saya duduk itu baru nggak ternyata kok ke apa diam di tempat aja. Saya duduk, teman saya yang 2 itu masih lari di tempat gitu. Iya. Seolah dia lari, cuman padahal di tempat. Iya, saya itu sampai nangis itu. Saya udah pasrah di situ, kalau mau dicekek hantu udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu tiba-tiba itu saya tuh teman saya Randy itu duduk. Dia bilang, "Udah sampai mana ini, Rek? Ya Allah ya." Tuh. Lalu ternyata Mamat itu masih lari aja. Terus dibilang, "Mat, jangan lari. Udah ini kita lari di tempat gitu." Nah, itu duduk di situ itu lama kita. Awalnya sampai lemes gitu. Iya, nunggu sosok itu hilang atau Udah hilang itu. Kita udah. cari-cari udah nggak tahu kemana. cuman mau menenangkan diri Iya. aja? Habis itu kita jalan lagi kan. Lah, itu mau sampai ke pos 4-nya di anu lagi. Muncul lagi. Iya, muncul lagi ya. Itu mukanya itu menyeramkan. Kayak apa? Bola matanya ini jatuh ke sini nih. Oh, Ya, bola nempel. matanya sampai Iya, nempel gantung di sini, terus mukanya itu busuk, hampir kayak Busuk. hitam, iya hitam-hitam busuk gitu, matanya itu merah. berapa meter kalau dari teman-teman ini? Kira-kira 100 meter, deket, Kak. Dekat sekali. Iya, deket gitu. Tiba-tiba muncul di depan gitu. Jadi temanku itu, Mamat itu udah hampir pingsan gitu. Karena itu muncul kedua kalinya, apa yang dilakukan sama teman-teman? Langsung lari. Lari ke belakang atau Enggak, lanjut? langsung mencar lari. Mencar Mencar. itu kan di kiri kanan itu ada semak-semak. Langsung itu terabas, Mbak, Oh, terabas gitu. langsung. Terus akhirnya Terus itu kita nyasar habis itu kan. Nah, itu tuh mau nggak tahu, kita nggak tahu arah kan. Mau belok kiri gitu. Tiba-tiba ada lagi di situ. Jadi kita itu jalan itu kayak diikutin terus gitu, Kak. Nah gitu tuh sampai kita itu nggak berani berhenti, nggak berani break jalan terus itu. Iya. cuman tidak tahu itu arahnya kemana, nggak tahu. Nggak tahu itu kita sampai di munculin yang ketiga itu udah nggak muncul lagi dia. Oh, gitu. Itu ya kita pokoknya kompas ketinggalan, terus GPS ketinggalan, GPS-nya dibawa sama. Apa perasaan saat itu, misalkan ini kita kondisi di hutan dan posisi seperti itu ini kan tetap jalan itu. Iya. Apa yang dirasa gitu loh, maksudku apa ya, tenang, panik, Panik, bingung, atau ya iya, nunggu pagi takut. atau gimana? Itu jam berapa kira-kira? Itu kira-kira jam 2, jam 12-an. Oh, jam Iya. 12-an ya. Iya. Oke. Terus akhirnya Nah, kita itu jalan terus kan, mau break itu kita itu takut kalau muncul lagi gitu. lagi. Iya. Terus kayak medannya juga kan buat diriin tenda itu juga nggak bisa. Soalnya banyak ini tumbuhan edelweiss itu. oh gitu. Nah, Jadi itu nggak tuh bisa. banyak, iya. Sama tempatnya kan miring gitu kan. Nggak Jadi bisa. kita itu jalan terus itu. Terus akhirnya kita itu nemu rumah satu kayak bentuk limasan gitu, Mak.
Jadi rumah Jawa kuno Iya, gitu ya. iya kayak bentuk limasan gitu. Kita kira itu sudah sampai desa. Nah, kan terus Randy itu teman saya bilang gini, "Hei Rek, ada ini Rek, apa rumah, ayo numpang tidur di sana aja," gitu kan. Tapi teman saya Mamat itu nggak mau dia. Katanya dia takut ganggu, kalau kan udah malam juga kan. Iya, posisinya ganggu yang di situ. iya. Soalnya kan udah jam 2 malam. Itu tuh takut yang punya rumah itu terganggu gitu. Terus kita itu pergi ninggalin tempat itu, mau masang tenda aja gitu. Terus kok tiba-tiba itu tuh ada kayak bapak-bapak gitu Kak. Itu bawa oncor. Bawa oncor itu jalan. Ya itu kira buat penerangan gitu ya. Iya. Kita kira itu Banaspati. Awalnya. Iya, awalnya kita kira belum itu. kelihatan Iya. sosoknya. Cuman kelihatan apinya aja kan, api jalan gitu. Kita kira itu mereka itu Banaspati kan dia itu. Ya kita itu ketakutan mau lari lagi, tapi teman saya Mamat itu udah keburu lemes dia kan capek jalan terus gitu jadi kan. nggak bisa. Iya. Terus akhirnya kok pas deket itu tuh ternyata bapak-bapak. Dia nanya kita kan, "Loh, Dek, Nak, ngapain malam-malam kok ada di sini?" gitu. Terus kita ngomong, kita ceritain apa yang udah terjadi sama kita gitu. Kita itu langsung diajak ke rumahnya, yang rumah tadi itu. Yang Limas itu tadi. Iya, itu tuh di situ cuman ada rumah satu itu aja, nggak ada tetangga lain-lain, nggak ada. Kita disuruh masuk kan, bapaknya itu ketok pintu gitu kan, ngetok-ngetok pintu. Nah, yang keluar itu perempuan, pakai baju kemben, bawahannya pakai jarit. Nah, terus bajunya kemben sama diselendang di sini. Oh, ada selendang. Iya. Terus rambutnya itu disanggul. Oke. Nah, kita disuruh masuk di rumah situ tuh. Di situ tuh ada lebih dari 10 orang. Di situ? Iya. Maksudnya itu pas masuk ke salah satu dalam keluarganya rumah atau seperti teman-teman pendaki? Enggak tahu. Gitu? Bukan. Iya, golongannya mereka gitu. Mereka. Iya. Jadi enggak tahu itu. Cuman ya hampir sama, mirip, maksudnya pakaiannya seperti mereka. Iya, tapi kayak gimana ya? Kayak zaman dulu gitu loh. Iya. Gitu. Terus ada satu orang itu duduk di kursi, kan yang lainnya itu duduk di lantai. Iya, di bawah gitu kan. Nah, ada satu orang duduk di atas di kursi itu. Bapak-bapak itu kayak pas masuk ke situ sungkem dia sama itu. Oh, sama itu. Iya, terus kan saya sama ibunya itu masih nunggu kedua teman saya, Randy sama Mamat itu kan masih lepas sepatu. Nah, habis itu Randy masuk duluan sama ibunya itu. Dia itu juga gitu, sungkem kayak gitu. Sama ibunya itu. Nah, teman-teman gimana? Dia juga sungkem apa? Iya, saya sama Mamat itu bingung loh. Mat, ini kenapa kok kayak gitu? Gak tahu, mungkin adatnya kali gitu. Terus ya saya ngikutin aja gitu. Sungkem di belakang mereka. Terus sama bapak-bapak yang duduk di kursi itu, ya itu kan badannya itu kekar tegap gitu Kak. Kayak gimana ya? Mungkin pimpinannya mereka atau kepala rumah tangga, nggak tahu. Iya. Tapi intinya yang di situ hormat sama orang yang duduk di kursi yang paling dihormati. Kalau kursinya kursi, kalau kita kan orang Jawa kursinya ya kayak gitu. Itu kursi yang memang kayak gitu ya, kayak di desa-desa itu apa? Iya, dari kayu gitu Kak, tapi diukir. Ukiran gitu. Iya. Kalau dari penerangannya apa? Itu kayak ini loh Kak, dari minyak tanah itu ya? Bukan, getahnya pinus itu loh, kayak getahnya pinus terus dibakar, ditaruh di kayak batok kelapa. Oh gitu. Iya. Jadi api gitu ya? Iya. Nah, itu kayak gitu, banyak ditata-tata gitu. Oh gitu. Terus akhirnya teman-teman gimana? Terus kan kita itu ditanya, kalian dari mana? Terus sama yang duduk di kursi itu kan, sama bapak itu ditanya, kalian itu dari mana? Asal kalian itu dari mana? Tujuan kalian
ke Gunung Lawu itu nyari apa gitu. Terus sama teman saya Randy itu dijawab, kami dari Madiun Mbah gitu kan. Nah ini Mbah ya, iya, karena memang secara perawakan emang udah sepuh ya. Iya udah sepuh nih. Terus bilang gini, tujuan kami ke Gunung Lawu ya cuman nyari seneng aja karena kita itu hobi mendaki gunung gitu. Terus dia bilang kayak gini, nggak ada tujuan lain. Apa yang kamu cari di sini gitu kan? Nah teman saya Randy itu jawab, yang saya cari itu kepuasan hati Mbah. Saya puas kalau saya udah berada di puncak Gunung Lawu, terus saya melihat keindahannya Sang Pencipta gitu, saya puas. Di Randy bilang gitu. Iya. Terus kita itu disuruh makan, tapi makanannya itu nggak ada yang digoreng, yang kayak di ini nggak ada. Direbus semuanya. Iya, direbus sama dibakar. Oh gitu ya. Kayak ayam bakar gitu. Terus yang lainnya itu ya kayak kulupan gitu Pak, kayak gitu. Pokoknya rebus. Iya, terus sama buah-buahan gitu, pisang. Ya sempat makan ya teman-teman juga di situ. Sempet saya makan pisang. Randy sama Ali makan pisang sama ayam gitu. Oke, terus kita itu disuruh habis makan kan kita itu numpang sholat di situ. Nah, numpang sholat itu diizinin mereka kan, soalnya pas Isya itu kan kita belum sempat sholat kan. Nah kita numpang sholat, jadi diizinin sama mereka sholat di situ. Habis itu kita disuruh istirahat, kita tidur. Nah itu tuh saya itu sempat nanya jam itu sama teman saya Randy itu. Saya nanyakan, Ren jam berapa Ren gitu. Randy jawabnya ini jam 3. Langsung Mamat itu nanya gini, Herek kok di tahun 2015 kayak gini kok masih ada ya orang yang sederhana kayak gini. Bahkan piring aja nggak punya, soalnya piringnya itu dari kayak cobek gitu loh Kak. Oh ya, yang di seperti genteng itu ya, bahan genteng itu ya. Iya, terus sama gelasnya aja dari bambu. Nah gitu. Iya. Oke, terus? Nah kan terus teman saya Mamat itu juga bilang gini, orang-orang di sini hebat ya, masak malam-malam kayak gini loh. Aku itu kedinginan menggigil, mereka ibu-ibunya cuma pakai kemben gitu. Oke, padahal itu kalau diperkirakan antara pos berapa? 4? Iya. 4-3 ya? Iya kan Kak. Soalnya saya tuh nggak tahu sih kita. Soalnya kan udah nyasaran. Kita itu jalan itu udah hampir 2 jam. Nyari tempat itu udah hampir 2 jam. Jadi saat di dalam rumah itu akhirnya teman-teman dan Wahyu juga tidur? Iya, tidur ya? Iya. Ditunjukin ruangan kayak kamar gitu kan. Nah, kita tidur di situ. Pas bangun itu kita itu dibangunin sama juru kunci. Juru kunci situ? Iya, itu namanya Mbah Sarju. Kalau sekarang katanya udah meninggal beliau. Nah, kita itu dibangunin itu tuh di punden. Kita bangunin di Punden. Iya, Punden itu lokasinya di mana? Di Cemoro Sewu. Padahal naiknya tadi via Candi Ceto. Candi Ceto, terus kemudian ternyata di Punden Cemoro Sewu. Iya. Jadi dari kalau Jawa dari Tengah. rutenya amat sangat jauh. Jauh Pak, kan Candi Ceto kan di Jawa Tengah, di Karanganyar Jawa Tengah. Lah Cemoro Sewu itu di Magetan itu Jawa Timur itu. Berarti itu sangat nggak mungkin ya kalau seandainya memang berjalan kaki kayaknya nggak mungkin. Iya, itu aja bisanya itu lintas. Kalau umpamanya kita mau ke sana, kita harus naik puncak dulu, turun lintasnya itu turunnya di Cemoro Sewu itu baru bisa. Lah sedangkan kita aja nggak naik, tapi balik turun kok bisa sampai situ. Kalau setelah Mbah Kuncen membangunkan teman-teman, apa perasaannya? Bingung saya, soalnya kan kita itu tidur itu gimana ya? Tadinya itu rumahnya kan kayak papan gitu kan. Lah ini kok malah jadi tembok. Terus saya itu tidur itu di batu. Terus batu gitu
ada kayak dupa, kayak anunya stajennya gitu kan. Nah, Ya, saya tuh soalnya bingung. punden ya Iya. di situ ya. Saya sama teman-teman saya itu juga bingung. Saya nanya, "Loh, Mbah, kok saya ada di sini?" gitu. Terus Mbah Sarjuna itu bilang, "Loh, kalian itu bisa masuk dari sini tuh lewat mana?" gitu. "Ini tuh saya kuncinya saya pegang," gitu. Nah, saya tuh juga bingung. Jadi kita bertiga itu bingung. Berarti ada di dalam rumah yang dikunci dari luar. Iya. Terus sama sarnya itu tuh kita itu katanya hilang 2 hari dicariin. Kedua teman saya itu yang Awan sama Anang itu mereka meninggal kebakaran. Pas kita naik itu tuh kebetulan ada insiden kebakaran di Gunung Lawu itu. Gunung Lawu Iya. pada tahun 2015. Iya, katanya itu kebakarannya itu via Cemoro Sewu. Tapi kan pas malam gitu Kak. Nah itu nyebar gitu loh Kak. Iya, sampai di situ. Iya, itu. Oke. Setelah itu akhirnya memutuskan untuk pulang ya? Atau Enggak, kita laporan dulu. Nah, kita itu bingung. Kok bisa sampai hilang 2 hari? Padahal kita itu perasaan tidur itu cuma 2 jam. 2 jam? Soalnya kan pas mau tidur itu saya sempat nanya kan jam berapa. Teman saya Randy itu bilang jam 3. Lah kita dibangunin itu jam 5. Kan Jam berarti cuman 2 jam iya, ya? cuman 2 jam. Berarti habis subuh lah pokoknya masih Iya. gelap ya? Jam Iya, 5. itu dibangunin sama juru kuncinya itu jam 5 pagi kita. Ternyata sudah hilang selama 2 hari. 2 hari. Iya. Oke, sepertinya apa ya, cerita mungkin kalau dari teman-teman bisa cross check langsung mungkin sama teman-teman. Tadi siapa? Yang satunya Randy sama Ali. ya. Mamat. Oh, Mamat. Iya, Mamat. Bisa cross check Mamat sama Randy soal kebenaran ini. Mungkin kalau saya pribadi masih ingin lebih jelasnya. Kalau seandainya memang yang sangat tidak mungkin, misalkan kalau seandainya itu dikunci, mereka yang katanya berapa tadi semua yang di anggota rumah itu tadi 10 lebih. 10 lebih ya. Iya. Jadi Tapi itu ternyata pundannya dikunci dari luar. iya. Yang Terus juru kuncinya pundenya itu lebih kecil dari rumah itu. dari rumah yang tadi. Iya. Pundenya itu kayak pos gitu Kak. Oh Kecil, gitu, iya. kecil ya. Iya. Apa? Mungkin kalau kakak mau ke Lawu, nah lewat Cemoro Sewu itu pasti ada punden di dekatnya pintu gerbang pendakian. Oh, setelah mendaftar Iya, ya. iya. Itu naik dikit gitu ada punden di timur jalan. Iya di situ itu, dan itu yang membukakan juru kunci di waktu jam 5 pagi itu. Iya. Oke. Mungkin itu cerita dari kita di season kali ini. Mungkin ada pesan-pesan nggak sama teman-teman, khususnya buat pendaki, entah yang baru atau yang lama. Apa yang sebenarnya, kalau dari cerita ini, sebenarnya dari awal sudah diberi tanda ya? Iya. Ya buat teman-teman, khususnya teman-teman pendaki, dimanapun kalian berada, itu jangan jumawa, jangan melanggar pantangan, jangan melanggar aturan. Kan kita itu datang ke gunung, ibaratnya kita itu seperti tamu, ya. Kita harus berperilaku layaknya seorang tamu. Menghormati. Ya, harus menghormati yang ada di sana gitu. Soalnya banyak kayak gini. Saya pernah gitu kan, kayak nganterin temen gitu naik Lawu. Dia itu kayak jumawa. Mana sih puncaknya? Oh sana, deket, gampang, pasti aku taklukin. Ngentengin gitu Iya. ya. Akhirnya sampai puncak enggak, malah sengsara. Pokoknya iya. Nggak sampai puncak, malah Sengsara. di jalan itu Iya. selalu ada masalah. Iya. Gitu ya. Intinya sih kalau di gunung itu jangan sombong, harus rendah hati gitu kan Kak. Nah, kalau ada apapun di sana jangan umpamanya kayak hewan apa itu jangan dibunuh, jangan diganggu, Jangan udah diganggu. biarin aja gitu ya. Kalau kalian naik gunung bawa sampah, tolonglah bawa turun kembali sampahnya. Masa ya. naik gunung bawa Cuma- barang, iya bawa barang berat aja bisa,
bawa sampah yang nggak ada apa bobotnya aja ogah. Masa nggak mau, Iya. gitu ya. Oke. Sepertinya itu cerita kesempatan kali ini dengan Wahyu Subuh ya. Iya. Mungkin buat teman-teman banyak ceritanya, bisa langsung dibaca di Facebooknya Wahyu Subuh Sang Pemimpi. Terus kalau ada yang mau komentar soal ngobrol kita di hari ini, Anda langsung aja ketik komentar di kolom komentar. Pastikan tulis asal kota kalian. Terima kasih. Kita lanjut ke ngobrol berikutnya di malam Jumat depan. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Jangan lupa di-share, bagikan ke media sosial kalian, dan klik tombol subscribe. Terima kasih buat Wahyu dan juga teman-teman. Saya juga turut berduka atas meninggalnya dua temannya. Semoga dua teman dari Wahyu bisa diterima di sisi Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.